Setelah kalah 2-0 di derby London Utara melawan Arsenal pekan lalu, Tottenham Hotspur kembali dihadapkan ujian berat saat bertandang ke Etihad Stadium markas Manchester City. Menurunkan skuad terbaiknya termasuk Harry Kane, Son Heung-min dan juga Dejan Kulusevski, tim asuhan Antonio Conte mengincar poin penuh demi bersaing di papan atas klasemen. Namun, Manchester City yang juga mengincar kemenangan setelah kalah di derby Manchester pekan lalu langsung mengambil alih permainan di babak pertama. Beberapa peluang terjadi lewat kaki Riyad Mahrez dan juga Jack Grealish. Namun, peluang-peluang tersebut masih belum membuahkan hasil. Manchester City semakin dekat dengan gol pembuka. Kerjasama Mahrez dengan Rodri dilanjutkan dengan sebuah crossing ke kotak penalti. Sayang sekali, tandukan Erling Haaland masih melebar tipis. Di luar dugaan, Spurs yang tampil tertekan justru berhasil mencuri gol lebih dulu di menit ke-45. Berawal dari blunder Ederson, kiper timnas Brazil itu mengoper bola kepada Rodri, namun bola bisa direbut oleh Rodrigo Bentancur. Bola kemudian diselesaikan Dejan Kulusevski dengan sepakan ke sudut bawah gawang dan merubah skor menjadi 1-0. Hanya berselang 2 menit, Spurs berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Berawal dari pergerakan Harry Kane, kapten timnas Inggris itu melepaskan tembakan yang masih bisa ditepis oleh Ederson. Namun, bola liar langsung disambar Emerson Royal menjadi gol. Skor 2-0 untuk Spurs bertahan hingga jeda. Tertinggal 2-0, di babak kedua, Manchester City langsung merespon dengan mencetak gol cepat. Berawal dari pergerakan Riyad Mahrez di sayap kanan, mantan pemain Leicester City itu melepaskan umpan crossing yang berbuah kemelut di depan gawang Spurs. Di saat bersamaan, Julian Alvarez yang tak terkawal langsung melepaskan tembakan voli yang merobek gawang Hugo Lloris. Hanya berselang 2 menit, City kembali mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Kali ini, lewat bomber andalan mereka Erling Haaland. Melalui skema yang hampir mirip, top skor sementara Liga Inggris itu sukses mencetak gol lewat sundulan kepala. Tuan rumah semakin di atas angin ketika Riyad Mahrez berhasil membalikan keadaan menjadi 3-2 di menit ke-63. Riyad Mahrez meliuk-liuk dan mengalahkan penjagaan Perisic sebelum menuntaskan dengan sepakan dari sudut sempit ke pojok gawang Spurs. Riyad Mahrez benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Tottenham setelah berhasil mencetak gol keduanya di menit ke-90. Gol kedua Mahrez sekaligus mengunci kemenangan 4-2 timnya atas Spurs. Dengan kemenangan ini, Manchester City tetap di peringkat kedua klasemen usai mengoleksi 42 poin hasil dari 19 laga. Manchester Biru berhasil memangkas jarak dengan pemimpin kompetisi Arsenal yang masih akan melakoni laga di akhir pekan. Di sisi lain, Tottenham masih terpaku di urutan kelima. Kekalahan 4-2 atas Manchester City juga memperburuk catatan Spurs melawan anggota The Big Six. Harry Kane dan kawan-kawan sama sekali gagal meraih satu kemenangan pun atas The Big Six sejauh ini. Tottenham menelan 4 kekalahan dan hanya sekali meraih hasil imbang. Satu-satunya tim The Big Six yang gagal mengalahkan Tottenham adalah Chelsea yang berakhir dengan skor imbang 2-2. 4 tim lain yaitu Arsenal, Manchester United, Liverpool dan Manchester City tampak nyaman untuk mencetak gol dan nyaman untuk bertahan. Spurs sebenarnya memiliki catatan manis ketika sudah unggul dengan margin 2 gol di babak pertama. Tercatat, sejak tahun 2009, mereka tidak pernah kalah setelah unggul 2 gol di babak pertama. Laga terakhir saat Tottenham kalah setelah unggul 2 gol di babak pertama terjadi saat melawan Manchester United di tahun 2009. Saat itu, Spurs yang unggul 2-0 di babak pertama dipaksa menyerah 5-2 dalam pertandingan di Old Trafford. Setelah itu, hasil terburuk yang mungkin diperoleh Tottenham adalah imbang. Sialnya, memori kelam yang sudah lama terkubur itu harus terungkit lagi. Tottenham memperbarui rekornya dengan menelan kekalahan 2-4 dari Manchester City di tahun 2023. Sejauh ini, dalam 20 penampilan yang telah dijalani, Spurs telah meraih 10 kemenangan, 3 hasil imbang dan 7 kekalahan di bawah asuhan Antonio Conte. Kegagalan pelatih asal Italia itu bersaing dengan tim The Big Six membuat posisinya semakin terancam. Apalagi saat ini kontrak Conte bersama dengan Spurs tinggal tersisa hingga bulan Juni 2023. Oleh karenanya, Tottenham akan kehilangan jasa Conte begitu saja andai tidak mau memecatnya hingga akhir musim. Di sisi lain, Conte merasa timnya main lebih bagus saat ini daripada saat menang tahun lalu. Saya harus menganalisis permainan dengan sangat baik. Jika harus membandingkan pertandingan ini dengan musim lalu, kami bermain jauh lebih baik hari ini. Tottenham sendiri saat ini duduk di posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan 33 poin dari 20 laga. Klub asal London Utara itu tertinggal 5 angka dari Newcastle United yang menempati posisi terakhir sementara untuk jatah tiket ke Liga Champions.